ketemu lagi Sobat Pembelajar dengan Gosekso di podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku. Nah, tema kali ini kita akan ngobrol dengan tamu spesial kita ya, Mas Sindu dan Mas Agung yang selalu TikTok berdua ini luar biasa ya. Gimana Mas Sindu kabarnya? Alhamdulillah Pak, ini baik ya. Tegar. Mas Agung juga kelihatannya alhamdulillah mantap ya gitu. Oke Mas, ini nggak usah saya kenalkan ya, udah kayaknya sudah pada tahu lah Mas Sindu ini jagoannya CTO, kemudian Mas Agung ini jagoannya DJP ya gitu kan. Nah kita langsung aja ke tema ya. Tema kali ini kita akan ngobrol tentang hackathon dan bagaimana menjadi jawara dengan menggunakan storytelling. Nah, menarik kan? Jadi kita langsung aja nih nanya, kok hackathon Pak? Apa sih hackathon itu? Nah, coba kira-kira apa itu hackathon? Jadi memang orang kadang-kadang bingung ya, apa itu hackathon ya. Ini hack ini bukan berarti hacker yang jebol ini ya, pikirannya jadi hacker terus jebol website dan kawan-kawan. Jadi hack itu adalah semacam seperti bagaimana kita mencari jalan atau jalan pintas atau cara lain untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien. Konsepnya di situ, itu yang dimaksud dengan hack. Dan athon itu sebenarnya dari maraton. Jadi kita melakukan itu dengan waktu yang kemudian biasanya kita dikasih waktu ada 24 jam, ada yang 24 jam, 48 jam, kita juga pernah yang 60 jam kalau nggak salah. Jadi selama 60 jam itu kita benar-benar diminta untuk menghasilkan solusi untuk kita presentasikan apakah dinilai itu solusi itu baik atau enggak. Jadi intinya di situ kita cari cara yang paling efisien dengan maraton mencari solusi tersebut dan mengembangkan solusi tersebut. Itu Gosekso. Oke, jadi hackathon itu intinya adalah bagaimana menyelesaikan ada solusi dengan cepat, baik dan efisien. Ini individual apa tim, Mas? Biasanya tim sih. Tim ya. Rata-rata 3 orang. Ya, kalau misalnya 3 orang atau 5 orang gitu ya. Peran apa saja sih yang minimal harus ada dalam sebuah tim itu? Oke, jadi peran yang pertama ya ini saya ya biasanya ya sebagai bisnis analis ya. Jadi sebagai analis atau data analis atau biasanya juga data scientist juga gitu ya. Tapi yang utama biasanya data analisnya dulu. Itu penting kenapa? Karena kita harus memahami bisnis prosesnya dulu, kita memahamin apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita kerjakan. Nah setelah itu seperti Mas Agung nih, ini biasanya programmer ya, jadi programmer kemudian dia bagaimana dari suatu yang kita buat kemudian dia lakukan tadi ada deployment untuk visualisasi dan kawan-kawan. Dan kalau saat ini biasanya ada satu lagi tambahan yang dibutuhkan yaitu data scientist itu, dan biasanya merangkap sama data engineer meskipun biasanya itu saling bertukar ya, tapi biasanya ke data scientist di mana sekarang ini kan butuh machine learning dan kawan-kawan itu membuat algoritma agar solusi yang diberikan itu tidak hanya sekedar query dan kawan-kawan ya, tapi menggunakan teknik advance yang bisa memecahkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dipecahkan oleh teknik-teknik IT sebelumnya gitu, misalnya dengan query dan kawan-kawan. Seperti itu sih. Nah mungkin Mas Agung nambahin Mas, apalagi Mas kira-kira Mas? Ya mungkin sudah disebutkan Mas Sindu sih ya. Jadi memang pertama kita perlu mengetahui dulu permasalahan apa ya. Jadi dari satu topik atau tema itu memang permasalahan yang diangkat itu di situ apa, dan kita coba mencari jawabannya. Nah kalau konten adalah hackathon terkait data analitik, tentunya menggunakan pendekatan data analitik. Nah dari pendekatan itu nanti kita membuat satu solusi, itu bisa untuk web application atau misalkan dalam bentuk model juga ya, bisa jadi satu solusi bahwa model itu bisa menyelesaikan atau memprediksi satu. Nah itu yang akan disampaikan dalam kompetisi itu dan dilombakan ya. Kalau misalkan ada kompetisi juga misalkan terkait prediksi itu kan pengukurnya bisa jadi semakin tinggi prediksinya itu kan semakin bagus atau juaranya itu ditentukan dari nilai prediksi yang dihasilkan seperti itu. Jadi
kalau saya catat tadi ada minimal 4 ya, kalau nggak dirangkap nih, ada business analyst, programmer, data scientist, dan data engineer gitu. Itu apa idealnya gitu ya. Kalau misalnya ada satu lagi ya bolehlah itu nanti dikuatkan di programmernya atau di data scientistnya. Yang intinya adalah bisa menemukan modeling atau menemukan teknik atau menemukan cara untuk memecahkan suatu masalah, problem solving terhadap apa aja yang nanti akan disajikan sebagai permasalahannya. Luar biasa ini nanti ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, kenapa sih kita harus ikut hackathon ini? Apa yang menarik? Saya dengar-dengar dari Ibu Oza sudah ratusan yang ikut, dan itu dari Pemda-Pemda. Oh iya, itu Kemenkiu Hackathon ya, betul. Ya. Jadi kalau menurut saya nomor satu sebenarnya adalah bukan masalah popularitas atau networking, tapi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan atau menambah ilmu ya, kapabilitas ya. Dengan mengikuti hackathon itu kan kita keluar dari zona nyaman, di mana biasanya kita di kantor udah punya skill set, udah kerja, udah jalan seperti apa adanya gitu kan, dan akhirnya kita nggak pernah belajar lagi gitu. Dan hackathon itu akhirnya membuat kita keluar dari cangkang itu, kemudian kita cari hal-hal baru ya. Jadi kemarin sempat kita malah main sampai kripto ya Mas Agung ya. Nggak pernah belajar kripto atau belajar kripto untuk melakukan ini transmisi data dan kawan-kawan gitu kan. Jadi hal-hal baru itu sebenarnya yang menurut saya nomor satu sih, meskipun kalau hadiahnya ya dikatakan setengah juga mungkin. Alhamdulillah kalau misalnya menang. Gimana Mas Agung? Rahasia ya, angkanya rahasia ya. Agaknya nanti pada minta traktir Pak. Ya, betul sekali sih Pak. Jadi memang yang menarik memang dapat baru ya dari kompetisi hackathon ini, dan beberapa yang kita ikuti memang hampir di setiap hackathon itu punya karakteristik tersendiri, dan kebetulan juga karena bidangnya bermacam-macam ya, kita mulai dari kesehatan, terus ada kemaritiman, sampai ke yang internal di kita hackathon untuk data APBD itu program lain-lain dan juga punya karakteristik sendiri-sendiri, dan di situ kita bisa belajar banyak selain dari belajar dari terkait dengan permasalahan yang ada di masing-masing bidang, itu juga dari skillnya juga tambah ya. Kalau kayak contoh kemarin untuk yang maritim, sebelumnya saya belum pernah coba computer vision ya Pak. Nah, di situ saya malah jadi bisa belajar, bisa memprediksi kemiripan jenis ikan, itu kita bisa memprediksi ya, face recognition lah bisa dibilang seperti itu. Nah itu juga ilmu baru yang sangat berharga ketika kita mengikuti hackathon, itu kita jadi tertantang untuk belajar ya, itu yang salah satu yang penting. Wah ini luar biasa nih, lama-lama nanti kita salaman sama Mas Indu, terus kemudian dari keriketnya itu bisa diambil DNA saya, terus habis itu nanti saya bisa di-track kemana aja saya nih perginya kan gitu ya. Wah ini hati-hati ya. Nah ngomong-ngomong ini ya, yang dari hadiahnya udah jelas nih, sampai takut ditraktirin berarti udah besar ini kan ya gitu kan. Popularitasnya udah pasti populer kan, jadi orang tenar gitu ya. Networking pasti dapet, opportunity-nya jelas, bisa-bisa nanti kita bisa sekolah ya, sekolah yang keren gitu. Nah tadi kan ngomong bisa menghasilkan model atau teknik. Kalau misalnya kita ngambil S2 gitu, kita itu baru memakai model. S3 itu adalah membuat model. Jadi sebenarnya kalau juara hackathon yang bisa menghasilkan model ini kelasnya sudah S3 ini, luar biasa nih. Ngomong-ngomong nih Mas, pengalaman mengikuti hackathon ada nggak sih? Banyak sih Pak. Jadi ini seperti hobi Gus akhirnya nih, kita nggak bisa berhenti ya. Bahkan sampai sekarang pun kadang Mas Agung masih kadang-kadang Sin ikutan ini yuk. Aduh, waktunya kapan? Tapi menantang gitu loh. Jadi kadang-kadang saya juga waduh ini penasaran banget nih gimana cara pecahinnya gitu ya. Jadi kalau pengalaman kami pertama itu ya kita ikut Visualton BPJS ya. Jadi itu oleh BPJS, alhamdulillah kemarin juara 1 di situ. Kemudian berkat Mas Agung nih visualisasinya keren, itu dan storytelling pastinya. Kemudian berikutnya kita
ada finalis di PPK, ada finalis juga di Japan Hackathon, semifinalis di mana? Microsoft ya, Microsoft Azure Microsoft ya. Kemudian kita juga pernah yang menang lagi tuh di Maritim Hackathon ya, yang tadi bikin prediksi ikan ya, itu juga belajar banget ya. Ini benar-benar dari kita coba dataset 9.000 dataset kalau nggak salah dulu saya bikin itu, kemudian kita bisa prediksi ini ikan tuna, apakah ikan lain-lainnya. Nah setelah itu ada yang internal Kemenkeu ya, yang di JPK itu juga sebenarnya waktu itu kondisinya lagi kurang fit gitu, tapi kok penasaran ya, pengen ikut ya. Ya udahlah kita coba bikin Aluna itu yang bisa melakukan perkiraan kira-kira IPM, indeks pembangunan manusianya berapa. Alhamdulillah juara, dan yang terakhir ini yang DJP Hackathon ini alhamdulillah dapat juara 3 untuk VAT untuk melihat user fraud pada PPN ya. Dari WP fraud ya dari PPN. Jadi segitu sih kira-kira, dan menurut kami berbeda-beda ya tantangannya, kemudian dataset yang digunakan, kemudian keinginan user, bahkan kadang-kadang kita juga harus lihat keinginannya dewan juri apa, itu kita juga harus bisa identifikasi juga gitu. Jadi ini merupakan ini sih satu rangkaian yang luar biasa, dan kita sebenarnya masih ngikuti beberapa lagi sih, moga-moga ada yang menghasilkan lagi. Nah, dari pengalaman mengikuti hackathon tadi. Jadi pertanyaan saya tadi, ada nggak pengalaman mengikuti hackathon? Salah pertanyaannya. Saya rubah deh kalau gitu pertanyaannya. Nah, dari pengalaman mengikuti beberapa hackathon tadi, mana sih yang bikin paling pusing? Dan kenapa? Paling pusing ya? Paling menantang, paling challenging, paling nggak bisa tidur gitu. Paling wow dari gitu. saya pribadi ya, mungkin Mas Agung beda ya. Kalau saya pribadi waktu masuk ke finalis Japan Hackathon ya, diselenggarakan pemerintah Kyoto, di situ begitu challenging. Kenapa? Karena pada waktu itu kita bukan hanya masalah membuat aplikasi, tapi kita juga harus memperhitungkan profitability juga, karena ternyata di situ juga mengangkat tema salah satunya adalah startup. Jadi nggak hanya mengaplikasikan teknologi, tapi kita juga harus menghitung profit, di mana juga harus punya dampak sosial. Nah itu sangat challenging, 60 jam kita bikin, dan lawan-lawannya mungkin kelas-kelasnya sudah internasional semua ya. Ada software engineer dari Apple, ada yang dari Microsoft, ada yang lulusan Oxford University ya, ada yang isinya timnya semuanya PhD yang jago-jago semua gitu ya. Dan itu seperti remah-remah itu rasanya, itu stres gitu ya. Tapi itu pengalaman yang luar biasa, karena saya tahu ternyata di luar sana ada yang levelnya jauh lebih tinggi dari yang di saya sekarang gitu, dan itu jadi motivasi saya untuk semakin baik lagi, semakin belajar lagi. Itu mungkin Mas Agung yang lain mungkin Mas. Saya mungkin memang agak beda ya dengan Mas Hindu. Kalau yang Japan Hackathon tadi emang karena bentuk akhirnya adalah satu proposal bisnis ya, memang di finishing akhirnya tuh Mas Hindu ya yang mengeksekusi. Jadinya di saat kita yang lain sudah done, itu Mas Hindu harus menyelesaikan itu. Jadi mungkin itu memang jadi yang paling berkesan buat Mas Hindu. Tapi kalau buat saya mungkin pas Maritim Hackathon ya Mas. Jadi pas Maritim Hackathon itu sampai H-1 sampai malamnya ya, malam sebelum lomba itu belum deploy kita. Jadi solusi kita itu masih belum di-deploy, dan saya ngerjain itu satu malam ya. Nah Mas Hindu ini juga tadinya janjinya malam dia tidur dulu ya, jadi malam dia akan bangun untuk membantuin kita sampai pagi. Jadi full memang jadi saya itu mengerjakan itu sampai pagi. Tapi ya akhirnya Mas Hindu itu ketika bangun dia langsung cepat juga Pak. Jadi ketika udah deploy dia membuat satu presentasi dan juga paparan itu sangat cepat lah. Jadi walaupun mungkin dia agak lewat dalam semalam itu, tapi langsung bisa nangkep yang kita paparkan di akhir. Jadi memang TikToknya di situ sih Pak. Jadi kita sudah saling memahami lah istilahnya. Walaupun mungkin tidak selamanya kita kerjanya bareng terus ya, kayak yang tadi yang Japan Hackathon Mas Hindu sampai pusing, yang saya di Maritim saya juga sampai push ya itu. Tapi in the end memang kerjasama itu memang kita
saling memahami lah. Ya, Tugas gantian. masing-masing gitu. Gantian Ya. pusingnya. Ya, memang dalam bidangnya juga berbeda-beda. Yang satunya mikirin desainnya, yang satunya mikirin datanya. Memang challenge-nya beda-beda ya gitu ya. Nah, bagaimana proses menghadapi masing-masing challenge di hackathon itu sendiri? Ya, jadi kalau misalnya memahami challenge ya pasti balik lagi kita harus mencoba memahami proses bisnisnya dulu. Jadi apa sih yang diinginkan dari suatu hackathon itu? Misalnya kalau di BPJS dia butuh visualisasi yang membantu pengambilan keputusan. Nanti kita fokus ke situ. Kemudian misalnya maritim hackathon adalah membantu memperkuat kemaritiman. Ya, jadi kita harus identifikasi dulu tuh mana kira-kira yang pas kita kembangkan agar menjawab pertanyaan atau kebutuhan dari yang dibutuhkan oleh penyelenggara itu. Termasuk Japan Hackathon tuh kalau nggak salah social impact kalau nggak salah 11 GDS ya yang development goals itu gitu. Nah itu pertama gitu proses bisnis. Nah di situ cukup panjang biasanya karena kita harus baca banyak, harus lihat berita, kemudian harus memastikan bahwa itu benar-benar bisa menjawab. Nah berikutnya biasanya kita biasanya memahami dataset dulu. Kita biasanya ada yang dikasih dataset, ya ada yang jutaan raw, ada yang nggak dikasih, jadi kita harus nyari. Jadi kita harus memahami dataset itu apa aja yang kita butuhkan, apa yang enggak gitu kan. Kemudian kita lakukan visualisasi, cleansing dan kawan-kawan itu tugasnya Mas Agung biasanya ya. Setelah datasetnya jadi, nah tadi yang pahami saya udah proses bisnisnya paham, begitu melihat datasetnya divisualisasikan secara sederhana sama Mas Agung, saya bisa lebih tajam lagi tuh pemahaman proses bisnisnya. Dan akhirnya lebih bisa memahami kebutuhan dari si penyelenggara. Misalnya di BPJS ternyata butuhnya bagaimana agar melakukan efisiensi seperti itu, karena itu ada banyak tuh di berita. Atau misalnya pada kemarin ada data PBD ya, DJPK itu adalah mereka butuh data ini diolah menjadi sesuatu dalam pengambilan keputusan. Makanya saya putuskan, wah ini cocok nih apabila kita bisa melakukan realokasi anggaran di masa COVID, di mana dia bisa memprediksi kira-kira indeks pembangunan manusianya berapa nih gitu. Jadi itu sih, jadi analisa core problem itu dari masing-masing hackathon itu merupakan satu tantangan tersendiri gitu kalau bagi saya sebagai analis gitu. Nah kalau Mas Agung mungkin beda, mungkin masalah deployment-nya itu pusing. Gitu. Iya, artinya pada saat kita mengetahui prosesnya tadi, kan kita akhirnya tahu ya challenging dari masing-masing permasalahan. Memahaminya aja sulit. Jadi kalau Mas Sindunya memahaminya salah, Mas Agung ke datasetnya ya udah pasti akan salah. Kemudian visualisasinya salah pula, akhirnya menjadi nggak karu-karuan. Jadi ini memang TikTok yang butuh komunikasi yang intens, nggak bisa cuman satu tim yang belum pernah bekerja sama terus tahu-tahu bergabung gitu, walaupun jago-jago saya pikir nggak jadi ya. Jadi perlu ada chemistry tentang bagaimana cara berpikir dan bagaimana mengeksekusi tadi ya. Luar biasa nih. Nah sekarang lebih dalam lagi nih, kan tadi sudah dibilang pernah juara hackathon dengan menggunakan storytelling. Kayak apa sih itu? Pertamanya itu atau konteksnya harus bagaimana dulu, itu apa yang harus kita pahami dulu itu. Oke, baiklah Gus Ekso. Jadi mungkin bisa ditampilkan ini slide yang 11 ya di How to Win Hackathon gitu. Jadi kita lihat di sini ada prinsip desain biasanya. Nah biasanya ini yang saya lakukan nih untuk storytelling sebelum kita masuk ke storytelling. Jadi kita pastikan tidak ada information overload di dalam satu halaman. Jadi saat saya menjelaskan dalam storytelling, itu informasinya jangan terlalu banyak sehingga orang nggak fokus. Sehingga biasanya kita bagi ke beberapa dashboard, sehingga lebih fokus ya di masing-masing dashboard. Dan di situ ada jenjang informasi, dari yang umum ke khusus, ke lebih khusus lagi, terus ke yang mau kita dapatkan. Dan kemudian biasanya kita juga memahami masalah warna. Kadang kan orang hanya kelihatan pengennya keren, kemudian pakai warna gradasi, semuanya warna biru semua. Akhirnya orang agak susah tuh memahami sebenarnya ini lagi cerita apa sih, garisnya yang mana dan kawan-kawan. Jadi nggak ada titik ininya. Nah, next Mas. Nah di sini pentingnya ya untuk storytelling ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa dengan storytelling, kalau misalnya kita hanya menjelaskan tanpa visual,
kita hanya menjelaskan biasa aja. Kalau kita ingin men-enlighten ya, itu biasanya kita mencari insight itu hanya cukup dengan visual sama data, itu insight. Kalau mau meng-engage kita dengan narasi aja dan dengan gambar aja. Tapi kalau storytelling yang lebih kuat lagi, itu adalah kita punya narasi, punya visual dan data yang benar-benar kuat. Sehingga apa? Sehingga itu orang yakin dengan cerita, mendengarkan, kemudian dia bisa memberikan perubahan atas perilaku atau perubahan atas kebijakan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kunci bagaimana memenangkan sebuah hackathon, gimana kita bisa membuat sesuatu yang sebelumnya mungkin statis gitu ya, yang nggak mau berubah, sehingga berubah dengan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, mungkin kalau buat gambarannya pada slide selanjutnya ya, mungkin ini nanti kalau teman-teman yang nggak bisa lihat bisa dilihat di YouTube ya, jadi mungkin yang denger aja ya bisa dilihat di YouTube pada slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari visualisasi yang kita kembangkan, di mana kita melihat tren dari biaya kunjungan dan kawan-kawan. Kalau di sini memang belum kelihatan apa-apa nih, tapi apabila kita lihat di slide selanjutnya, kita lihat yang di peta. Nah, ada peta ya, di situ kita lihat di peta Jawa Tengah, ternyata di situ yang poin 10 nih nggak bisa di over sayangnya ya. Nah, di 10 itu adalah esensial tentang hypertension. Dan yang nomor 2 penyakitnya adalah diabetes mellitus, di mana total kapitasi ya dalam waktu setahun 2 tahun ini adalah 205 miliar sendiri. Ya, dan ini hanya 1/10 data dari BPJS. Jadi bisa dibayangkan mungkin 2 triliun sendiri itu habis buat orang yang gaya hidupnya nggak sehat. Ya, itu. Kemudian kita lanjut ke situ. Next lagi, Mas. Setelah kita tahu ya penyakit-penyakitnya, di situ kita bisa lihat nih, ternyata yang di garis ini ya, dari garis itu ada yang atas hypertension dan kawan-kawan, itu memang ternyata trennya begitu banyak, dan kita bisa lihat jenis vaskes apa yang ada di penyakit tersebut, kemudian kelompok umur dan kelas layanan, sehingga kita tahu nih, kira-kira kalau misalnya kita pengen mengkampanyekan gerakan hidup sehat, kita harus mentarget siapa? Kampanyenya seperti apa? Karena mungkin kampanye ke anak muda dengan orang yang lebih sepuh gitu ya, pastinya akan berbeda, sehingga nanti akan jauh lebih efektif. Dan di mana setelah kita dapat kesimpulan itu, kita juga bisa melihat di slide selanjutnya adalah bagaimana kemudian tren biaya kunjungan tersebut, sehingga nanti apabila sudah dilakukan sosialisasi, kemudian biayanya semakin kunjungannya semakin turun, trennya semakin baik, mungkin nanti secara biaya akan turun, secara kuantitas juga akan turun. Dan ini bisa dilihat untuk setiap jenis penyakit. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, dengan adanya data, visualisasi, dan narasi, orang juga akan, oh iya betul, kita harus melakukan sosialisasi tentang gaya hidup sehat, dibandingkan kita harus membayar triliunan rupiah hanya untuk membayari orang-orang yang secara gaya hidup saat ini tidak sehat. Itu kira-kira begitu, Gus Hexo, gambarannya. Ya, luar biasa ya. Jadi itu konteksnya dari situ. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan tampilannya, bahwa pendekatan tampilan yang paling tepat untuk menentukan UI dan UX-nya untuk masalah storytelling ini bagaimana, Mas? Oke, kalau di sini karena penggunanya kan dashboard biasanya ini ya, pejabat tinggi gitu ya, atau di lingkup manajer ke atas gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa gambarnya itu jangan terlalu kecil. Karena biasanya kalau itu kan, kalau gambar terlalu kecil juga orang lihatnya susah. Kemudian penggunaan warnanya juga dipastikan kontras agar gampang dalam dalam orang mendeskripsinya. Kemudian dipastikan bahwa seluruh visualisasi yang kita gunakan adalah saat diklik, ya kan, diklik misalnya penyakitnya, itu nanti statistiknya semuanya berubah. Jadi nggak statis ya, tapi dia dinamis mengikuti apa yang lagi kita fokus. Sehingga itu nanti akan memudahkan orang-orang dalam, oh saya pengen tahu nih, kalau misalnya penyakit ini kategorinya apa aja nih, umurnya dan kawan-kawan, dia klik, dia paham gitu. Sehingga akhirnya di situ saat dipakai dashboardnya ya itu intuitif. Jadi langsung, wah saya pengen tahu nih penyakit yang paling banyak di kelas 3 itu apa. Ya klik, nanti keluar penyakitnya dan lain sebagainya. Jadi lebih ke situ. Jadi usability-nya juga benar-benar dapat banget lah pada waktu
tampilan itu juga di deploy seperti itu Gus. Jadi sampai ke sana ya berpikirnya ya, nggak cuma jadi narasi, data, visual gitu. Yang menarik tadi adalah ya jangan terlalu banyak informasi. Kadang-kadang kita pada saat kita mau melaporkan sesuatu, kita pengennya semua itu ditumpahkan dalam satu halaman. Nah, tadi ada beberapa dashboard dan yang nggak kalah penting lagi warna, ya kan gitu ya, warna. Karena dengan pemilihan warna yang tepat, orang jadi ngerti ceritanya gitu. Oh, kalau merah itu artinya hati-hati, atau hitam itu artinya danger atau apa seperti itu. Kalau hijau itu asik-asik kan seperti itu kan. Nah, ini tentunya perlu ilmu tersendiri yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain lah gitu. Nah, saya mau nanya nih, data-data yang bisa menambah informasi atau tampilan itu bisa diidentifikasikan dengan cara yang seperti apa ya? Oke, mungkin nanti Mas Agung bisa nambahin, tapi biasanya kita data-data itu kita identifikasi adalah saat data tersebut, saat saya coba narasikan ternyata nggak kepake, Gus. Ya, berarti kita pastikan ini nggak butuh. Dan saya gampangnya gitu. Misalnya saya cerita ya dari awal hingga akhir, loh, kok ini tampilannya nggak saya pakai sama sekali ya, berarti nggak usah kita pakai, nggak masalah. Biasanya gitu. Tapi apabila saya cerita, loh, kok ada gap nih antara logika di slide ini, di visual ini, dashboard ini dengan dashboard berikutnya. Nah, berarti ada satu data yang harus saya tambahkan di situ tuh, agar cerita dari dashboard pertama dan keduanya itu nyambung. Nah, itu biasanya kalau saya untuk menentukan data-data yang bisa menambah atau tidak menambah informasi. Ya intinya alurnya harus smooth gitu ya. Alurnya harus smooth, baru nanti mana yang dipakai dan mana yang tidak. Bisa jadi yang sudah didesain di awal tuh bisa dibuang, atau di tengah-tengah harus ditambahkan sesuatu karena ya nggak masuk akal nih kalau tahu-tahu larinya ke sini kan gitu ya. Oke, jadi ini sangat-sangat fleksibel untuk adanya penambahan atau pengurangan data di tengah jalan gitu. Nah, berikutnya nih kita ngomong tentang, ini menarik sekali ya kalau kita menentukan apa yang menarik atau apa yang nggak menarik, yang kira-kira yang perlu disampaikan itu sebabnya apa? Artinya gini, saya kenapa sih itu disampaikan dan kenapa itu tidak disampaikan tuh ada hubungan kausalitasnya atau memang feel kita aja gitu, atau seperti apa? Oke, kalau ini saya sebagai yang biasa storytellernya ya di tim itu, biasanya saya akan menentukan ini sih kita kan mencari insight ya. Kadang-kadang insight itu sudah ditemukan di depan kadang-kadang Gus. Misalnya, oh memang datanya seperti ini. Memang kita harus melakukan seperti tadi, melakukan gaya hidup sehat. Tetapi untuk sampai ke situ gitu kan, itu saya harus melewati beberapa tahapan pola pikir dari yang umum dulu, ya kan? Umum, yang misalnya adalah ternyata BPJS boros, misalnya seperti itu ya, contohnya gitu kan. Habis itu berikutnya adalah kita lihat nih borosnya di mana. Habis itu di mana. Nah, jadi di situ menentukan yang mana menarik adalah bagaimana kemudian setelah visualisasi jadi, saya bikin cerita lagi. Cerita kira-kira enaknya dalam waktu 10 menit apa aja yang bisa saya ceritakan dan itu bisa menggugah orang yang melihat atau kita perform di situ. Nah, di situ biasanya nanti akan bisa ini, dan itu juga nggak ini ya, misalnya kita punya rencana 2, kita harus pilih yang benar-benar satu yang benar-benar concise, yang bagus gitu ya, sehingga benar-benar pain points dari apa jadi gundahnya si penyelenggara ini pengen dipecahkan, itu kita bisa pecahkan dengan cerita tersebut gitu. Jadi kita harus berpikir sebagai desainer ya. Kalau saya anggap yang gampang lah kalau baju gitu ya, orang mau pesen baju harus di fit dulu, cocok bahannya, kemudian modelnya gimana, jadi persis kayak desainer gitu ya. Memang ini jadi sama gitu, asosiasinya sama gitu. Nah, bagaimana mengembangkan konsep desain yang mampu menjangkau dan diterima oleh audiens atau calon pengguna akhir nanti. Kita bisa membaca nih kira-kira kalau manajemen di sini nih yang dibutuhkan ini nih, saya akan kasih ini nih kan gitu. Nah, ini gimana itu konsep desainnya kayak apa sih, kok bisa sampai ke sana gitu?
Iya, jadi kalau konsep desainnya biasanya sih ini sih memastikan bahwa saya berada di kalau bahasa Inggrisnya ya, di sepatu dia ya istilahnya gitu ya. Saya ada berada di posisi dia. Misalnya saya lagi sebagai pengambil kebijakan. Nah, jadi tadi kan BPJS ya pengambil kebijakan di Kementerian Keuangan ya untuk berdata PPN. Saat saya memiliki data begitu banyak ya, kira-kira apa yang saya pengen tahu apa sih apabila saya mentransfer dana ke daerah? Ya pasti mungkin kalau sebagai Bu Menteri ya, Menteri Keuangan, saya pengen tahu kalau saya transfer daerah sekian triliun, kemudian pemakaiannya seperti ini, kira-kira nanti perkembangannya seperti apa? Gitu. Jadi dari situ dulu, sehingga saya membuat pikiran, oh iya, jadi targetnya udah jelas. Oh saya pengen tahu perkembangannya apakah bagus atau enggak. Gitu. Sehingga saya mendesain dengan pikiran adalah ini mungkin Bu Menteri atau pejabat yang terkait ya, pejabat tinggi atau mungkin pejabat menengah gitu ya, yang pengen tahu saat dia melakukan transfer, kemudian ada konsultasi, misalnya ini saya harus pakai duitnya buat apa aja nih. Nah itu saya bisa mengutak-atik kira-kira anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan sekian, dan lain sebagainya, dan saya klik, itu langsung muncul perkiraan pertumbuhannya berapa. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu, sehingga saya harus berpikir juga levelnya. Jangan sampai misalnya seperti Bu Menteri gitu ya, Bu Menteri kan nggak mungkin ngotak-ngatik satu kabupaten kemudian kita pakai slider, kita ketik angka, itu kan nggak mungkin ya pastinya ya. Yang mau beliau lihat kan wall view-nya ya. Sehingga itu nanti akan berbeda lagi tuh. Kita lihat desainnya untuk misalnya Bu Menteri. Tapi kalau misalnya untuk administrator pejabat menengah di mana dia bisa memberikan saran, ya kita mungkin bisa berikan tadi ada slider lah, ada persentase yang bisa kita atur, kemudian ada prediksi. Tuh, mungkin kalau Bu Menteri bentuknya dalam bentuk peta. Misalnya kita lihat nih peta ini yang sudah optimal mana, yang IPM-nya bakal naiknya mana, sehingga beliau bisa bercerita dan juga bisa mengetahui oh ini kebijakan yang harus saya ambil. Jadi seperti itu sih, lebih di level apa kita ada di sepatu orang lain sehingga desain yang kita buat tuh benar-benar berguna bagi mereka. Kalau dari sisi Mas Agung nih, gitu loh. Kira-kira pada saat Mas Sindu mengatakan bahwa suka bayangin, Mas Sindu itu suka bayang-bayang hidupnya. Kadang-kadang bayangin jadi menteri, kadang-kadang bayangin jadi leader, kadang-kadang jadi manajer, kadang-kadang jadi CIO, kadang-kadang jadi bupati. Ini kan hidupnya dalam bayang-bayang nih. Sementara Mas Agung gimana nih kalau dari sisi Mas Agung sendiri? Ya memang kalau tantangannya sih memang untuk menampilkan informasi yang tepat ya Pak, tepat dan sesuai dengan yang diinginkan dari pengambil tekan ya. Contohnya kayak yang untuk yang kasus BPJS tadi, kalau data yang diberikan mereka itu memang besar sekali ya Pak, dari kuantitas datanya sangat besar. Nah, tapi di situ kita coba bikin relasi ya Pak antara data. Jadi kalau mereka kasih itu ada data kunjungan, data penyakit, data peserta, itu kan terpisah-pisah. Nah, itu kita coba bikin relasinya seperti apa sehingga kita bisa menjadi satu informasi yang utuh ya. Jadi untuk peserta ini seperti apa, trennya seperti apa, penyakitnya apa saja, itu yang harus memang di pre-processing untuk datanya itu menjadi satu effort tersendiri juga. Nah, biasanya di situ juga kita menemukan hal-hal yang anomali ya, atau yang hal-hal yang mungkin di luar dari normal. Nah, itu juga biasanya kita sampaikan itu ke Mas Sindu nih. Kalau dari saya, ketika menemukan hal-hal yang ada, ini kok aneh ya. Nah, itu kita coba sampaikan ke Mas Sindu, kita coba diskusikan apakah memang itu dari datanya yang jelek misalkan, karena ada kan juga datanya yang tidak bagus atau dari inputan usernya masalah. Tapi bisa juga memang itu ada satu kondisi yang memang unik gitu ya Pak. Jadi ada insight yang bisa diambil dari data yang anomali tadi. Nah, itu biasanya coba kita rangkum lah ya. Jadi dari data-data yang aneh-aneh atau anomali tadi, apa memang ini satu kesalahan atau ada permasalahan di baliknya. Nah, itu yang coba kita angkat di pas kita menampilkan di hasil akhir ya. Tapi kita perlu mengukur juga. Jadi ada juga mungkin yang tidak signifikan atau tidak relevan dengan yang
pertama. Jadi kita perlu filter lagi dari yang anomali atau tren yang kita rasa itu tadi, kita filter lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang kita tuju ya. Nah akhirnya yang kita sampaikan itu tidak semuanya kita kasih ke user atau audience ya, tapi sudah memang berupa satu permasalahan dan juga ada solusi di situ. Jadi output yang kita hasilkan tuh sudah bisa dikonsumsi langsung mengambil keputusannya. Jadi tidak memberikan user pertanyaan lagi, artinya mereka harus mikir lagi ketika ditampilkan solusi kita, malah bikin mereka bingung sendiri. Tapi kita juga harus menyediakan solusi atas permasalahan yang kita temukan tadi. Kalau bikin bingung sendiri namanya bukan solusi, namanya menambah permasalahan. Jadi nilainya minus. Jadi saya jadi paham. Jadi sobat pembelajar di sini juga tentunya akan sangat berterima kasih kepada Mas Sindu dan Mas Agung atas pengalamannya ikut beberapa hackathon, ada beberapa kali jawara dengan menggunakan storytelling. Ini luar biasa. Saya membayangkan begini, pada saat saya menjadi CIO dalam suatu organisasi, saya mau bikin suatu laporan informasi yang keren gitu, yang benar gitu. Berapa banyak saya harus keluarkan dana, dan itu belum tentu bagus. Kemudian kita mengadakan hackathon, kemudian banyak orang pintar masuk, banyak sumber, dan kita tinggal milih nih, mana yang kita pilih. Kita dapat sistem informasi yang begitu banyak dengan biaya yang tidak sebanyak kalau kita bikin I get the idea. Luar biasa ini. Berarti mari kita galakkan hackathon, kan gitu kan? Seperti itu. Keren Mas. Nanti saya tahun depan mau ikut Saya mau duet sama Anes ya. Oke, itu tadi sobat pembelajar yang sudah disampaikan Mas Sindu dan Mas Agung, jawara hackathon di beberapa tempat, BPJS, Maritim, bahkan sampai negeri seberang sana dijajahnya. Walaupun merasa sebagai remah-remah, tapi sampai final juga, luar biasa. Jadi dari situ kita juga lihat effort beliau-beliau berdua, ya, anak-anak muda Kemenkyu yang sangat membanggakan ini, mereka sampai nggak tidur. Ternyata jantungnya juga berdegup sampai pagi, Mas Agung ya. Jadi jangan dilihat pas juaranya aja. Lihat nih perjuangannya ya. Bagaimana profesionalismenya itu ditunjukkan. Bagaimana sinergitas dari kerjasamanya. Jadi nilai-nilai Kemenkyu dipakai di dalam hackathon ini. Luar biasa. Jadi sekali lagi keren banget. Salut buat kalian berdua ya. Ya, jadi sobat pembelajar, kita jadi tahu apa itu hackathon dan bagaimana menjadi jawaranya. Mari kita susul mereka, biar mereka tambah lari, kita susul tambah kencang lagi. Nah, itu tadi yang dapat kita obrolkan tentang hackathon ya. Mulai dari konsep, berpikir, konteksnya, tampilannya, info penting mana yang dipakai dan enggak. Kemudian membayangkan sebagai as a leader, as a ministry, as a presiden, kalau perlu malah as a governor. Luar biasa. Jadi semua jabatan Mas Sindu sudah pernah coba gitu ya. Di dunia mayanya sudah pernah dicoba dan diakhiri dengan storytelling yang begitu indah, dengan pewarnaan yang begitu bagus ya. Jadi bisa kita tahu semua. Nah, selamat mengikuti hackathon. Semoga mengantarkan sobat-sobat pembelajar jadi jawara hackathon berikutnya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcastku, pengetahuan dalam genggaman.